Selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu di channel pribadi saya, yaitu channelnya Ernest Kennedy Orang Pujon. Dalam episode ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara kita menumbuk padi, yaitu untuk mengelupas kulit padi itu sehingga pada akhirnya nanti padi itu bisa menjadi beras. Nah, dalam hal menumbuk padi ya bisa dilakukan oleh seorang diri, bisa juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, bisa 2 atau 3 orang bersama menghujamkan antan atau aluknya ke satu lubang yang sama. Menumbuk padi ini sebenarnya adalah salah satu jenis ya kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah. Hal ini terjadi sudah berabad-abad ya, karena sejak zaman primitif orang Dayak sudah mengenal teknologi sederhana ini ya. Itu jika ingin memasak beras ya menjadi nasi, maka padinya harus ditumbuk lebih dulu. Tahap pertama ini ketika padinya masih kulitnya utuh ditumbuk ya, kemudian ditampi. Nah, kalau sudah begini biasanya tuh kulit padi itu sudah 50% ya terkelupas. Itulah kearifan lokal kita sebagai orang Dayak, mulai dari kita membuat alat atau lesungnya dan aluknya, kemudian kita bisa membersihkan padi ini dengan tampi ya. Ini bahasa orang Dayak namanya kiap. Bisa juga padi ini yang untuk membuang dedaknya itu ditampi dengan menggunakan nyiru. Bahannya ini bisa terbuat dari rotan ya, atau bambu atau tamiang. Nah, demikian proses ini baru setengah atau 50% sudah banyak hilang kulit padinya. Nah, untuk proses finishing ini bisa dilakukan sekali atau 2 kali ya. Kalau untuk setelah ditampi dimasuk lagi di dalam lubang ya, tadi lesung tadi ya, ini seperti ini, kemudian ditumbuk. Kalau sudah kelihatan mulai berkurang padi yang utuh atau yang masih kulitnya sudah hampir terkelupas, terbuang semua, maka ditampi lagi. Dan kalau itu masih belum masih banyak sisa entahnya, bisa ditumbuk sekali lagi. Pemirsa sekalian ya, padi yang ditumbuk dengan menggunakan lesung dan aluk ini ya, rasanya lebih spesial ketimbang padi yang dibuat jadi beras dengan menggunakan mesin modern ya. Karena kalau menggunakan mesin modern, kulit ari beras itu tadi hilang terkelupas semua. Sedangkan ditumbuk dengan menggunakan antan atau aluk ini, kulit arinya tidak habis terkelupas, jadi ada sisa-sisa. Nah itu, jadi kalau kita makan tuh rasanya kalau dia lewat tenggorokan kita agak beda. Jadi yang ditumbuk dengan beras ya, yang ditumbuk dengan menggunakan aluk atau lisong ini rasanya lebih licin dan rasa sangat enak. Namun demikian ya, orang yang hidup di zaman modern ini sudah banyak melupakan tradisi ini ya, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ada juga yang disebabkan oleh karena mereka ingin lebih cepat, prosesnya cepat. Ada juga yang disebabkan oleh karena gengsi. Yang ini misalnya
kalau beranggap gengsi ya, membuat beras dengan ditumbuk. Nah, ini seperti tampak seperti orang hidupnya terlalu miskin. Apalagi kalau kondisi ini terjadi di ladang ya, yang jauh dari kota, yang jauh dari tempat mesin penggilingan padi. Nah ini proses yang ketiga ya. Ini merupakan bagian terakhir atau finishingnya. Menumbuknya tidak terlalu lama ya. Dan mungkin sisa padi yang tidak terkupas kulitnya sangat sedikit, bisa 2 atau 3 biji saja yang disebut orang dengan entahnya. Jadi kegiatan ini sebenarnya salah satu tujuan adalah untuk menyenang bagaimana orang Dayak memahami kehidupan tradisional masa lalu. Walaupun sekarang masih ada juga ya orang yang masih mempertahankan tradisi ini, karena kalau tidak demikian kemungkinan ya anak-anak Dayak tidak tahu cerita tradisi orang tua mereka atau kakek moyang mereka yang hidup zaman dulu hingga bisa bertahan hingga zaman sekarang itu, karena mereka memang kulit. Orang Dayak juga cukup kreatif di dalam membuat alat untuk menumbuk padi ini untuk membuat beras ya. Nah ini bagian terakhir ya. Ini diyakini pasti kulit padinya sudah hampir 99% terkelupas atau terbuka. Nah ditampil lagi untuk membuang kulit padi yang halus yang menjadi dedak tadi. Ini supaya anak Dayak paham ya tradisi lokalnya, gimana kehidupan orang tua dan zaman dulu bisa bertahan hidup dengan segala berbagai kearifan budaya lokal yang lahir dari pemikiran mereka. Nah, ada beberapa biji saja yang entahnya 1, 2 atau 3. Nah itu lagi agak keras sedikit biar biji padi yang terlalu kecil ya, yang disebut dengan bunyer itu bisa keluar. Nah masukkan kembali ke dalam wadah, ke dalam tusak atau bakul. Nah demikian pemirsa yang beriman, setelah sudah prosesi yang padi itu hingga dia menjadi beras. Nah, bagi teman-teman yang nonton ya, jangan lupa